Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wiworo selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lulu Inisa, Nurma Alia, Siti Nabila Salsabila, dan Widya Walia. Akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai jurnal evaluasi pembelajaran IPA SD. Pembelajaran thinking skills melalui pembelajaran IPA berbasis konstruktivisme di sekolah alam. Oleh Sabar Nur Rahman, Jurnal Pendidikan dan Edukasi Pendidikan, volume 11 nomor 1 tahun 11 2008. Abstrak. Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan thinking skills pada peserta didik di sekolah alam dengan melalui pembelajaran IPA berbasis konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas yang mana dilakukan langsung oleh guru di kelas. Pada kegiatannya, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan melakukan observasi, penganalisisan hasil observasi, dan pengambilan keputusan melalui diskusi kelompok yang dilakukan. Pendahuluan. Pendidikan IPA yang menjadi bagian dari pendidikan nasional diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh yang nyata bagi peserta didik, baik dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan peserta didik. Karena pendidikan ini menjadi salah satu bidang ilmu yang berkaitan dengan realitas alam yang menjadi tempat hidup bagi peserta didik. Melalui metode IPA, para siswa diharapkan dapat terlatih untuk mengembangkan thinking skills dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Tetapi nyatanya masih banyak yang menyalahartikan pendidikan IPA sebagai transfer of knowledge, di mana pembelajaran lebih banyak diwarnai dengan hafalan, teori, ataupun rumus-rumus. Metode seperti ini diterapkan dengan harapan siswa mampu menjawab berbagai soal ujian, terutama ujian nasional. Pendidikan dengan demikian belum cukup memberikan bekal life skills pada peserta didik. Kondisi ini telah menyebabkan kematian thinking skills yang menjadi bagian dari konsep life skills. Thinking skills merupakan kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan mentalnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Ia terdiri dari proses problem solving atas persoalan yang dihadapi manusia. Pembelajaran yang berorientasi pada thinking skills dengan demikian harus senantiasa berdekatan dengan dunia nyata. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada setiap tindakan proses pembelajaran yang sudah berlangsung mengikuti tahap-tahap pembelajaran konstruktivisme yang dimulai dengan pembelajaran dengan aktivitas brainstorming untuk menggali berbagai pengetahuan awal siswa atau activating knowledge tentang pokok bahasan yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali berbagai sumber informasi atau acquiring knowledge baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Penggalian informasi ini dilakukan dengan cara kajian pustaka, observasi di lapangan, simulasi maupun melalui aktivitas bertanya kepada kelompok yang lain. Informasi yang telah terkumpul kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan diskusi kelompok. Pada saat diskusi kelompok berlangsung, setiap siswa harus mampu melakukan internalisasi terhadap data yang sudah ada. Tahap pembelajaran berikutnya yaitu mempresentasikan hasil dari setiap kelompok di depan kelas. Pada tahap ini, pemahaman siswa atas materi yang dipelajari diuji oleh anggota kelompok lain. Melalui metode ini, diharapkan siswa semakin memahami materi dan mampu menguraikan manfaat pengetahuan yang telah dimilikinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tahap akhir pembelajaran yaitu dengan dilakukannya evaluasi kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu merefleksikan hasil belajarnya. Pembelajaran dengan demikian dikatakan telah berlangsung sesuai dengan tahap pembelajaran konstruktivisme dalam mengembangkan indikator thinking skill.
Thinking skill terdiri dari 3 komponen, yaitu kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, dan yang terakhir yaitu kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research atau disingkat dengan CAR, dan datanya akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan tes tertulis. Tujuan dari metode CAR ini adalah untuk mengetahui proses pengkajian dari penelitian ini yang dilalui oleh 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan thinking skill siswa melalui pembelajaran IPA berbasis konstruktivisme di sekolah alam, bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu intervensi dilakukan secara langsung melalui program terstruktur dengan cara menambahkannya ke dalam kurikulum. Yang kedua, intervensi dilakukan dengan cara memasukkan thinking skills pada kurikulum yang sudah ada. Pengembangan media evaluasi Harshman berbasis sel atau social emotional learning dalam pembelajaran IPA, materi sistem pendengaran bagi siswa sekolah dasar. Identitas jurnal. Nama penulis ada Diah Anissa Kismiati. Selanjutnya nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Dasar, volume 2, halaman 1-11, Juni 2020. Lalu ada abstrak, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media evaluasi berbasis permainan monopoli yang dikombinasikan dengan nilai-nilai social emotional learning atau SEL bagi siswa sekolah dasar kelas 4 pada materi sistem pendengaran. Jenis penelitian ini merupakan penelitian research and development dengan desain, analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Tahapan yang dilakukan untuk penelitian ini dibatasi hingga pada tahap develop atau pengembangan, di mana hasil penelitian ini berupa media evaluasi berbentuk monopoli yang selanjutnya disebut dengan Harshman, yang di dalamnya berisi instrumen tes terkait materi sistem pendengaran bagi siswa kelas 4. Adapun nilai-nilai social emotional learning atau SEL yang dikembangkan melalui media di antara lain berupa dimensi personal, pendahuluan. Pendidikan secara umum memberikan landasan kuat kepada siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu berpikir, berperasaan, berkesadaran, bertindak, berperilaku, dan beramal sesuai agama yang dianut. Memasuki era revolusi 4.0, sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang berdampak cukup signifikan, di mana hal ini merupakan tantangan berat bagi guru di Indonesia. Terkait dampak revolusi industri 4.0, ada hal yang harus menjadi fokus para guru, yakni pengembangan sikap dan emosional siswa. Pada 2015, World Economic Forum merilis laporan tentang visi baru pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning. Tentu, dalam hal ini guru mendapatkan tantangan yang lebih besar dalam mengelola kreativitas agar tuntutan revolusi industri 4.0 bidang pendidikan dapat terpenuhi, terutama dalam penyampaian materi-materi saintifik seperti IPA. Belajar IPA merupakan kegiatan pembelajaran mengenai kajian biologi yaitu makhluk hidup. Di samping itu, media pembelajaran juga dapat membantu guru untuk menyampaikan materi, khususnya materi IPA, yang berkaitan dengan sistem-sistem yang terjadi pada tubuh manusia, salah satunya pendengaran. Dalam hal tersebut, dibutuhkan inovasi pendidikan dalam hal metode dan media pembelajaran. Hasil penelitian ini oleh Gumilang pada tahun 2019 dan Vika Gustianti pada tahun 2014, media pembelajaran IPA yang berbasis permainan monopoli terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran dan evaluasi permainan monopoli penting untuk dikembangkan
untuk meningkatkan ketertarikan, minat, dan hasil belajar, terlebih mengkombinasikan nilai-nilai sosial emotional learning. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian research and development dengan model ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Namun, dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan media hingga pada tahap development saja dan belum melakukan uji coba atau implementasi. Hasil penelitian. Penelitian pengembangan media evaluasi Harshman berbasis SAL atau Social Emotional Learning dalam pembelajaran IPA materi sistem pendengaran bagi siswa sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan media evaluasi berbasis permainan monopoli yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Social Emotional Learning bagi siswa sekolah dasar kelas 4 pada materi sistem pendengaran. Media permainan monopoli selain unik dan menarik juga membuat mereka merasa lebih semangat dan percaya diri untuk belajar IPA karena membuat situasi menjadi lebih menyenangkan. Media permainan monopoli berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran ini memiliki konsep belajar sambil bermain. Dengan penggunaan media pembelajaran permainan monopoli, siswa akan lebih banyak berkreativitas dan pembelajaran akan menjadi lebih efektif, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Berdasarkan penelitian Irwan tahun 2017, juga diketahui bahwa penggunaan permainan monopoli sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan pemahaman siswa, dan mengefisienkan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran Harshman. Yang pertama ini ada simple. Simple yang dimaksud adalah proses pembuatannya sederhana. Lalu ada standalone, yang mana tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Lalu ada fleksibel. Fleksibel ini seperti mudah dibawa dan dipindahkan, tidak membutuhkan banyak tempat untuk menyimpannya. Lalu ada user-friendly yang mana mudah digunakan untuk anak sekolah dasar. Dan yang terakhir ada perawatan dan pemeliharaannya relatif. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan ini seperti tidak dapat dimainkan secara individual atau minimal dimainkan oleh 3 orang. Hanya dapat digunakan untuk materi sistem pendengaran saja. Untuk dimainkannya dibutuhkan tempat yang datar. Hanya dapat digunakan untuk mengevaluasikan konsep pemahaman, dan yang terakhir ada membutuhkan waktu yang relatif lama. Lalu yang terakhir ada simpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan tujuan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa media evaluasi Harshman yang berbasis pada permainan monopoli terkait materi sistem pendengaran pada siswa sekolah dasar kelas 4 dikembangkan melalui model pengembangan seperti analisis, design, development, implementation, and evaluation. Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sebab kartu dana umum dan kartu kesempatan selain berisi instruksi dalam permainan, juga berisi pertanyaan-pertanyaan terkait sistem pendengaran. Adapun pengembangan media evaluasi ini mencapai tahap development atau pengembangan sehingga menghasilkan produk yang dinilai kualitasnya melalui uji kelayakan produk oleh para ahli media maupun ahli met. Adapun saran dari media Harshman yang mana materi sistem pendengaran bisa digali lebih dalam kembali sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan tercapai, sehingga akan muncul variasi soal-soal yang lebih banyak dalam kartu kesempatan maupun dana umum. Media evaluasi Harshman juga divalidasi oleh para ahli sehingga dibutuhkan pula kuesioner penunjang untuk melihat kualitas produk ini sebelum dicobakan secara terbuka kepada siswa. Selanjutnya dengan judul Pengembangan Alat Evaluasi Pembelajaran IPA yang Mendukung Keterampilan Abad 21. Identitas jurnal Agus Ramdhani, Wahab Jufri, Gunawan, Saprizal Hadisaputra, lalu Zulkifli. Volume 9, nomor 1, tahun 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran terutama pada bagian alat evaluasi pembelajaran IPA di SMP yang pada gilirannya setelah diimplementasikan di kelas, diharapkan dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alat evaluasi pembelajaran IPA buatan guru sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang profil alat evaluasi tersebut. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi pembelajaran IPA SMP yang mendukung keterampilan abad 21. Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan dalam 4 tahapan, yaitu decide, design, develop, dan evaluate. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan guru sudah dalam kategori lengkap. Tujuan pembelajarannya jelas, meskipun tahapannya sebagian masih perlu diperbaiki. Instrumen evaluasi pembelajaran yang dikembangkan guru telah memenuhi prinsip-prinsip penilaian, penyajian sudah sesuai dengan kurikulum. Kalimat dalam soal sudah cukup komunikatif, menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda. Namun demikian, butir soal yang dibuat guru sebagian besar masih mengukur keterampilan berpikir tingkat rendah. Hal ini disebabkan guru belum terlatih dalam mengembangkan soal-soal yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pendahuluan. Abad 21 merupakan abad yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dalam menguasai berbagai bentuk keterampilan. Pentingnya peserta didik memiliki keterampilan abad 21 telah didasari oleh pelaku pendidikan termasuk pemerintah melalui kementerian terkait. Hal ini terbukti dengan berlakunya kurikulum 2013 yang sejalan dengan spirit pencapaian keterampilan abad 21 oleh peserta didik. Program pembelajaran berbasis keterampilan menjadi sangat penting untuk dipersiapkan dengan baik oleh para guru sebagai pelaku pendidikan di sekolah. Selain itu juga guru perlu difasilitasi dan dimotivasi untuk mengembangkan keterampilan peserta didik secara berkelanjutan. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan. Secara umum, penelitian dilakukan dalam 4 tahapan DDDE, yaitu decide, tahap memutuskan, design, tahap mendesain, develop, tahap pengembangan, dan evaluate, tahap mengevaluasi. Hasil penelitian pada dokumen LKPD yang dikembangkan guru secara umum sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Setiap LKPD sudah disertai rangkuman materi dan permasalahan yang ditampilkan, mampu meningkatkan kecakapan pada abad 21. Alat evaluasi yang dikembangkan guru dapat diketahui beberapa informasi penting, diantaranya bahwa instrumen yang dikembangkan tersebut memenuhi prinsip-prinsip penilaian, penyajiannya sudah sesuai dengan aturan kurikulum, serta pertimbangan pada kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dan instrumen yang digunakan. Salah satu kemampuan guru yang harus dimiliki dan menjadi bagian yang penting adalah kemampuan membuat dan mengembangkan alat evaluasi hasil belajar siswa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan interpretasinya, dapat disimpulkan bahwa secara umum RPP yang dibuat guru dalam kategori sangat baik pada aspek penyusunan dan pengembangan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, serta penyajian materi yang relevan. Sedangkan pada aspek pemilihan metode dan model pembelajaran masih dalam kategori baik pada dokumen LKPD yang dikembangkan guru. Secara umum sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Setiap LKPD sudah disertai rangkuman materi dan permasalahan yang ditampilkan, mampu meningkatkan kecakapan abad 21.